Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Abdillah. Saya berasal dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai Islam normatif dan historis. Pengertian Islam normatif. Kata normatif yaitu berasal dari bahasa Inggris yang berarti norma. Ajaran, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kata norma selanjutnya masuk dalam kosakata bahasa Indonesia dengan arti ukuran untuk menentukan suatu atau ugeran. Jadi, Islam normatif yaitu salah satu penyebutan atau Islam sebagai wahyu. Islam historis. Menurut bahasa, berkenaan dengan sejarah, bertalian, atau ada hubungannya dengan masa lampau. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu syajaroh, yang berarti pohon, dan dari kata history dalam bahasa Inggris, yang berarti cerita atau kisah. Menurut istilah, Islam yang tidak bisa dilepaskan dari kesejarahan dan kehidupan manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Islam yang terangkai dengan konteks kehidupan pemeluknya. Oleh karenanya, realitas kemanusiaan selalu berada di bawah realitas ketuhanan. Lanjut ke pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Menurut Nasr Hamid Abu Zaid, mengelompokkan menjadi 3 wilayah domain. Pertama yaitu wilayah teks asli Islam, the original text of Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang otentik. Yang kedua yaitu pemikiran Islam merupakan ragam menafsirkan terhadap teks asli Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan juga yang ketiga yaitu praktek yang dilakukan kaum muslim. Praktek ini muncul dalam berbagai macam dan bentuk sesuai dengan latar belakang sosial. Contoh, praktek sholat muslim di Pakistan yang tidak meletakkan di dada. Menurut Abdullah Said, beliau menyebutkan bahwa ada 3 tingkatan pula, tetapi dengan formulasi yang berbeda, yaitu pada tingkatan yang pertama adalah nilai pokok, dasar, asas, kepercayaan, ideal, dan institusi-institusi. Lalu untuk tingkatan yang kedua, ada penafsiran terhadap nilai dasar tersebut, agar nilai-nilai dasar tersebut dapat dilaksanakan atau dipraktekkan. Untuk tingkatan yang ketiga, yaitu manifestasi atau praktek berdasarkan pada nilai-nilai dasar tersebut yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain, bahkan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbedaan terjadi karena perbedaan penafsiran dan perbedaan konteks dalam budaya. Membangun universalisme Islam. Pengertian universal. Menurut KBBI, universalisme artinya satu aliran yang meliputi segala-galanya, 2 penerapan nilai dan norma secara umum. 3. Pendekatan linguistik yang menganggap semua bahasa di dunia ini mempunyai dasar yang sama dengan sistem logika. Pengertian Islam. Kata Islam berasal dari kata aslam yang berarti patuh dan berserah diri. Kata ini berakar pada kata silm yang berarti selamat, sejahtera, dan damai. Orang yang menyatakan dirinya Islam atau berserah diri, tunduk dan patuh kepada sang penciptanya, itu disebut dengan Muslim. Kedamaian akan tercipta adanya penyerahan serta kepatuhan Islam kepada sang pencipta. Perkembangan global masyarakat sekarang ini sebagai dampak dari kemajuan ilmu pengetahuan, terutama informasi dan komunikasi, disebabkan karena era global itu akan mempengaruhi tatanan kehidupan manusia di abad ini. Seorang muslim yang mengetahui Islam dengan baik akan menjadi seorang muslim yang alim ataupun arif, dan segala sikap dan tindak tanduknya terjaga oleh ilmu pengetahuannya. Seorang muslim itu ibarat seorang yang berjalan di suatu tempat yang terang dan jelas, yang tidak hanya bisa menghindarkan diri dari terperosok ke dalam lubang-lubang yang terdapat di sepanjang jalan,
namun bisa memilih untuk memilih jalan yang benar akan mengantarkannya ke tempat tujuannya. Sebaliknya, seorang muslim yang tidak banyak mengetahui Islam itu ibarat seperti orang yang berjalan di tempat gelap dengan berpedoman pada bintang yang sering tertutup oleh pohon-pohon rindang. Dia mungkin bisa mengetahui atau bisa memperkirakan tujuan perjalanannya, tetapi suasana yang gelap tidak hanya menyebabkan sering tersandung atau terperosok ke dalam tempat-tempat yang berlubang, tetapi akan menyesatkannya dari tujuan semula. Umat Islam harus dapat meletakkan kembali konsep pembangunan, bukan dalam arti pembangunan fisik atau ekonomi semata, melainkan harus dimulai dari pembangunan individu yang memahami akan kedudukannya, baik di hadapan Tuhan, masyarakat, ataupun di hadapannya diri sendiri. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat harus dilandaskan pada konsep pengembangan individu yang mengarah kepada pembentukan manusia beradab tersebut, yang dapat menghadapi segala problematika kehidupan tanpa kehilangan identitas diri. Normativitas sakralitas. Dari studi empiris historis terhadap fenomena keagamaan diperoleh masukan bahwa agama sesungguhnya juga syarat dengan berbagai kepentingan yang menempel dalam ajaran dan batang tubuh ilmu keagamaan itu sendiri. Kewajiban seorang muslim sebelum beramal adalah berilmu. Bahkan agar akidahnya lurus senantiasa memupuknya dengan ilmu. Bila ilmu yang memupuk keimanannya ini benar, maka ia akan tumbuh sebagai seorang muslim yang penuh dengan sifat-sifat terpuji. Namun sebaliknya, bila ilmu yang memupuk akidahnya ini adalah rusak atau bersifat racun, maka ia akan menjadi muslim yang keimanannya ragu-ragu atau sesat. Sebagai gambaran, dosa orang yang mengingkari kewajiban sholat 5 waktu lebih besar daripada dosa orang yang meninggalkan sholat karena malas, tetapi masih meyakini kewajiban akan sholat. Dosa orang yang tidak mengamalkan ayat-ayat Al-Quran lebih ringan dibandingkan dengan orang yang menyampaikan bahwa ada ayat-ayat Al-Quran yang tidak valid. Pendekatan fenomenologi merupakan upaya membangun suatu metodologi yang koheren bagi studi agama. Begitu juga fenomenologi lahir dan diterapkan dalam studi agama sebagai suatu metode penelitian ilmiah yang ditawarkan dengan pendekatan teologis. Fenomenologi merupakan analisis deskriptif dan introspektif tentang kedalaman dari semua bentuk kesadaran dan pengalaman langsung yang meliputi indrawi, konseptual, moral, estetis, dan religius. Fenomenologi adalah suatu metode yang secara sistematis berpangkal pada pengalaman dan melakukan pengolahan pengertian. Karenanya, manusia sebagai makhluk yang selalu melakukan komunikasi, interaksi, partisipasi, dan penyebab yang bertujuan. Kekhususan manusia terletak pada intensionalitas psikisnya yang ia sadari, yang dikaitkan dengan dunia arti dan makna. Maka, manusia dapat diteliti dengan metode fenomenologi. Sementara itu, konstitusi merupakan fase kedua setelah reduksi fenomenologi. Demikian, fenomenologi berarti mengurai relasi antara subjek dan kesadaran. Untuk lebih jelas dan singkatnya, akan diringkas beberapa karakteristik fenomenologi filosofis yang memiliki relevansi dengan fenomenologi agama. Yang pertama yaitu watak deskriptif, yakni fenomenologi berupaya untuk menggambarkan watak fenomena, cara tentang tampilan mewujudkan dirinya, dan struktur-struktur esensial pada dasar pengalaman manusia. Yang kedua, anti-reduksionisme, yaitu pembebasan dari prakonsepsi-prakonsepsi tidak kritis yang menghalangi mereka dari menyadari kekhususan dan perbedaan fenomena.
lalu memberikan ruang untuk memperluas dan memperdalam pengalaman dan menyediakan deskripsi-deskripsi yang lebih akurat tentang pengalaman ini. Yang ketiga yaitu intensionalitas, yaitu cara menggambarkan bagaimana kesadaran membentuk suatu fenomena. Untuk menggambarkan, mengidentifikasi, dan menafsirkan makna sebuah fenomena. Seorang fenomenolog perlu memperhatikan struktur-struktur intensional dari datanya dan struktur-struktur intensional dari kesadaran dengan rujukan dan maknanya yang diinginkan. Yang keempat yaitu pengurungan. Diartikan sebagai penundaan penilaian. Hanya dengan mengurung keyakinan-keyakinan dan penilaian-penilaian yang didasari pada pandangan alami yang tidak teruji, seorang fenomenolog dapat mengetahui fenomena, pengalaman, dan memperoleh wawasan tentang struktur-struktur dasarnya. Yang kelima yaitu eidetic vision, adalah pemahaman kognitif tentang esensi. Esensi-esensi ini mengekspresikan dari sesuatu, ciri-ciri yang penting dan tidak berubah dari suatu fenomena yang memungkinkan kita mengenali fenomena sebagai fenomena jenis tertentu. Tujuan utama dari keilmuan tersebut pada masa-masa awal adalah untuk memberikan deskripsi yang objektif, khususnya untuk komunitas akademis barat tentang berbagai aspek kehidupan beragama di seluruh dunia. Fenomenologi agama diartikan sebagai salah satu sebuah investigasi terhadap fenomena atau objek-objek, fakta-fakta, dan peristiwa-peristiwa agama yang bisa diamati. Pengertian-pengertian di atas pada dasarnya masih bersifat umum, karena tidak memasukkan unsur-unsur khas pendekatan fenomenologi dalam kajian itu. Menurut hemat penulis, definisi yang tepat untuk menggambarkan fenomenologi agama adalah sebagai sebuah metode yang menyesuaikan prosedur-prosedur penundaan penilaian sebelumnya dan institusi eidetis melihat ke dalam makna agama itu sendiri. Dengan kajian terhadap beragam ekspresi simbolik yang direspons oleh orang sebagai nilai yang tidak terbatas buat mereka. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Yusron Abdillah dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.